Alhamdulillah. Saya jadi takut ini ditanya-tanya ini kalau semangatnya menggebu-gebu. Oke, izin share ya. Share screen. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat slideshow-nya di monitor? Baik, terima kasih Mas Rian. Izin Bapak Ibu menyampaikan. Jadi untuk materi training kita di hari Sabtu pagi ini yaitu adalah AIMO OPRC level 1. Di sini Oil Pollution, Preparedness, Response and Cooperation. Di sini sebelum saya lanjutkan, sebelumnya saya sampaikan di training ini Bapak Ibu itu ada 10 skema materi training, kurang lebih ratusan ya. Itu materinya, tapi saya berusaha untuk merangkum kurang lebih tidak sampai 50 halaman. Semoga bisa sampai ya ke Bapak Ibu yang hadir. Di sini saya sampaikan yang pertama kita masuk di dalam latar belakang dan resiko industri. Jadi sumber penyebab kegagalan peralatan atau pipa bocor, kesalahan operasional atau human error, serta faktor eksternal seperti cuaca buruk atau tabrakan kapal. Dampak luasnya adalah kematian biota laut, kerusakan ekosistem pesisir mangrove atau koral, terganggunya mata pencarian dan kerugian reputasi korporasi. Untuk perilaku minyak di perairan, jadi pada saat minyak itu tumpah, minyak mengalami perubahan fisik dan kimia yang disebut itu weathering. Jadi di dalam weathering ini ada 4 hal, di mana yang pertama yaitu spreading. Seperti yang terlihat di gambar ini ada panah-panah dan juga dari kondisi lautan ketika tumpahan. Untuk di spreading ini penyebaran cepat di jam pertama. Untuk evaporation, komponen ringan menguap. Kemudian untuk emulsification, campuran kental minyak dan air. Kemudian dispersion, minyak pecah menjadi butiran halus. Ini adalah perilaku minyak di perairan ketika tumpah ke air. Selanjutnya dasar hukum nasional Indonesia. Ada 4 dasar hukum nih yang berkaitan dengan tumpahan minyak ini, di mana yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024. Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 2008 tentang pelayaran. Untuk dasar hukum yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Perlindungan Lingkungan Maritim. Dan yang ketiga ada Perpres Nomor 109 Tahun 2006 Penanggulangan Darurat Tumpahan Minyak di Laut. Yang keempat ada PM Nomor 58 Tahun 2013 Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan. Kemudian kita memasuki pengambilan sampel dan dokumentasi. Jadi ketika ada tumpahan, kita sebagai level 1 kita harus mengambil sampel dan dokumentasi sebelum dilakukan yang namanya pengendalian. Pilar integritas bukti dan strategi respon tumpahan minyak akan saya jelaskan ya. Jadi untuk pengambilan sampel ini ada kepentingan strategis, di mana ada 2 kepentingan strategis, yaitu teknis, kepentingan hukum. Kemudian juga di kepentingan teknis ini membantu tim respon untuk menentukan strategi pembersihan yang tepat berdasarkan analisis ciri fisik dan kimia atau yang bisa kita sebut weathering state. Kemudian di kepentingan hukum di sini yaitu menjamin validitas bukti untuk identifikasi sumber tumpahan
dan mendukung tuntutan ganti rugi biaya pembersihan atau cost recovery. 3 kunci tujuan dokumentasi itu ada identifikasi sumber, analisis karakter, bukti sah hukum. Untuk identifikasi sumber ini yaitu mencocokkan sidik jari atau fingerprint minyak dengan kapal atau fasilitas yang diduga sebagai sumber dari pencemaran tersebut. Untuk dianalisis karakter yaitu menganalisa viskositas dan densitas untuk menentukan efektivitas penggunaan dispersen atau skimmer. Dan yang ketiga, bukti sah hukum, menyediakan dasar yang kuat untuk menyelesaikan sengketa lingkungan dan klaim asuransi. Inilah 3 kunci dokumentasi ya kita sebagai level 1. Kemudian teknis pengambilan sampel. Untuk teknisnya itu ada 3, di mana peralatan steril, volume minimal, dan kecepatan. Untuk peralatan steril ini kita gunakan wadah kaca ember, teflon atau stainless steel untuk mencegah degradasi. Untuk volume minimal ini ambil minimal 100 ml minyak murni atau minimal 3 mm lapisan minyak dalam botol 1 liter. Kecepatan sampel harus diambil segera mungkin sebelum minyak terdispersi atau terdegradasi. Jadi untuk pengambilan sampel ini harus cepat juga ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketika kita melihat ada tumpahan minyak tapi kita diam saja. Sampel itu sangat penting ya untuk membuktikan ini kapal siapa yang melakukan tumpahan ataupun bertanggung jawab terkait tumpahan tersebut. Dan di sini kita harus menjaga integritas bukti. Untuk validitas bukti, keberhasilan klaim hukum sangat bergantung pada sterilitas peralatan, bukti yang terkontaminasi, atau prosedur yang dapat dibatalkan di pengadilan. Validitas bukti ini 100% ya, untuk memastikan terkait tumpahan di perairan. Prosedur pengamanan bukti ini ada 4, di mana yang pertama yaitu suhu penyimpanan. Simpan di tempat gelap dan sejuk pada suhu maksimal 4 derajat Celcius untuk mencegah mikroba ya. Jadi tidak bisa nih pada saat kita mengambil sampel kita simpan di tempat biasa. Jadi memang ada aturannya. Kemudian untuk segel keamanan, gunakan segel bernomor unik dan catat di buku logbook lapangan. Yang ketiga, rantai komando, yaitu jaga chain of custody agar sejarah pemegang sampel terdokumentasi tanpa celah. Dan yang terakhir itu ada transportasi. Kirim ke laboratorium resmi tanpa penundaan penggunaan kurir terakreditasi. Itulah prosedur pengamanan bukti, kita bagi menjadi 4 sesuai dengan aturan. Selanjutnya elemen wajib label sampel nih yang tadi kita jelaskan di dalam SOP. Apa saja elemen yang wajib nih di dalam sampel, di mana elemen data, tanggal dan waktu yang disiapkan keterangan wajibnya yaitu waktu spesifik saat sampel menyentuh wadah. Elemen data lokasi dan koordinat. Titik GPS harus akurat, latitude atau longitude. Itu harus sesuai dengan pengambilan. Kemudian elemen data nama petugas. Keterangan wajibnya apa? Identitas lengkap personil pengambil sampel. Kemudian elemen terakhir jenis analisis. Misalnya yang tadi yang saya sudah jelaskan di atas, fingerprinting. Tapi ada 2 lagi ini yaitu viscosity atau TPH. Selanjutnya rantai komando chain of custody yang tadi masuk di dalam slide sebelumnya, di mana pengambilan ya disaksikan oleh minimal 2 saksi dan tim full bucket. Kemudian penyegelan, wadah disegel dan diberi label identitas unik. Transportasi dikirim pada suhu 4 derajat Celcius dalam kondisi gelap atau dingin. Penerimaan, verifikasi oleh lab
dengan logbook serah terima yang sah. Inilah rantai komando, yaitu chain of custody di dalam pengambilan sampel penanggulangan minyak. Selanjutnya kita masuk ke pengenalan peralatan penanggulangan. Jadi di sini memahami teknologi dan mekanisme tanggap darurat tumpahan minyak ya. Yang pertama di layar monitor Bapak ini ada contoh oil booms, lini pertahanan. Fungsi utama oil boom yaitu containment, mengurung minyak di area sumber. Deflection, mengalihkan tumpahan ke area aman. Protection, melindungi ekosistem sensitif mangrove atau koral. Kemudian ada concentration, menebalkan lapisan minyak untuk efisiensi skimmer. Di sini ada contoh gambar di mana jenis oil boom dan fungsinya. Ada 4 ya, di mana inflatable boom atau boom tube. Dia di dalamnya ada ruang udara di mana bagiannya itu ada kain, anggota penegang, kemudian rok yang disebut di dalamnya Pak ya. Fungsinya apa? Penggunaan cepat, sangat baik di ombak tinggi, terbaik untuk pengurungan di laut terbuka. Kemudian ada jenis boom yang kedua di mana solid fluid boom atau boom pelampung. Ini fungsinya permanen ya, perlindungan jangka panjang, tidak perlu pemompaan ya. Oh, kok di sini masih sama Pak? Hilang kan? Kayaknya jaringan saya ini. Bukan jaringan kamu tadi. Hah? Stop share dulu. Stop share dulu. Tidak bisa. Oh ini ketimpa dia Pak. Itu sudah ditimpa lagi. Aduh, gagal sudah video ini. Oke, saya izin lanjutkan ya, Bapak-bapak. Sudah terlihat lagi gak Pak? Oke, baik, terima kasih FPO. Saya lanjutkan kembali ya. Di sini jenis boom dan fungsinya kita masuk tadi yang sudah kedua. Saya selanjutkan yaitu ada boom yang ketiga di mana shoreline boom atau boom pesisir ya. Untuk boom pesisir ini ada beberapa poin di boom ini yaitu ruang pelampung, balas rantai, kemudian ada rock bagian bawah. Ini sampai bagian bawah masuk ke air ya Bapak, beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini sampai jadi setengah di bawah air, kemudian setengah lagi di atas. Ini yang biasa dipakai di PT Kideko ini yang kita latihan. Kemudian ini ada fire boom atau boom tahan api. Di sini ada bagian-bagian di dalam gambar yaitu dari bahan tahan api, kemudian penghubung baja tahan karat, kemudian di sini rantai balas. Ini cukup berat ya boom ini dalam 4 jenis ini, kecuali yang boom pertama di mana inflatable boom ini sangat bagus jika digunakan di area laut karena ini tidak terlalu memakan tempat. Yang menjadi kendala dia harus diisi angin. Kemudian di fire boom ini fungsinya pembakaran di tempat tahan panas ekstrim, digunakan untuk pembakaran terkendali tumpahan minyak yang terkurung. Selanjutnya di inflatable boom ini kita fokus di mana teknologinya itu Pak, untuk oil boom sendiri atau boom tube yang tadi saya jelaskan merupakan pilihan utama ya untuk respon cepat di perairan terbuka, penyimpanan dan ringkas, hemat ruang di kapal respon, mengikuti dinamika gelombang dengan sangat baik, kemudian menggunakan material PVC atau neopren tahan UV.
ini bagian-bagian oil boom, tapi yang saya tampilkan di sebelah ini adalah oil boom yang tadi di poin ketiga, di mana di bagian-bagian oil boom ini ada freeboard atau pagar atas, tension member atau struktur penguat, kemudian ada konektor. Jadi ini terpisah-pisah ya, jadi tidak langsung terhubung kurang lebih misalnya 400 meter, 100 meter, 200 meter, bukan seperti itu Pak, tapi hanya dia berapa meter dan dihubungkan dengan penghubung atau konektor. Kemudian di dalam boom ini juga ada pelampungnya Bapak. Kemudian ada juga di sini bagian yang di bawah di sini namanya skirt atau rok bawah. Fungsinya untuk apa? Untuk menahan bila memang berat minyak ini hingga turun ke bawah bisa tertahan. Jadi minyak itu tidak sampai tenggelam ke bawah ya, tapi masih ada di area atas. Selanjutnya di sini di dalam oil boom ini ada juga anchor point atau titik jangkar yang memastikan bahwa oil boom ini tertahan ketika dipasang, kemudian tidak tergeser oleh arus atau ombak, meskipun tergeser tapi tidak banyak seperti itu. Kemudian ada juga mooring sistemnya. Jadi mooring sistemnya yaitu ini diikat di dalam di kapal, kemudian mengikuti nanti di slide selanjutnya saya akan jelaskan seperti apa posisi pemasangan oil boomnya. Selanjutnya skimmer. Di sini skimmer ada 10 jenis skimmer ya. 10 jenis skimmer, tapi yang dipakai di Qideco itu hanya salah satu skimmer yang sudah disediakan di Qideco. Nanti ada contohnya di sini, di mana skimmer pertama itu oleophilic drum skimmer. Cara kerjanya, drum berputar menyentuh permukaan air, minyak menempel pada drum, bersifat oleophilik dan terangkat ke dalam tangki atau truk. Kelebihannya apa untuk skimmer ini, yaitu efisien untuk berbagai jenis minyak, dapat bekerja di gelombang ringan sedang, perawatannya relatif mudah untuk skimmer ini. Kemudian untuk skimmer kedua yaitu disk skimmer. Cara kerjanya seperti apa? Disk berputar sebagian terendam, minyak menempel pada permukaan disk dan dibawa ke atas untuk dikumpulkan. Kelebihan untuk skimmer ini yaitu efektif untuk minyak ringan hingga berat, dapat digunakan di perairan terbuka dan kapasitasnya besar ya untuk skimmer ini. Yang ketiga itu ada weir skimmer, di mana cara kerjanya minyak mengalir ke dalam weir atau talang, melewati bibir penangkap dan masuk ke dalam tangki. Kelebihan desain sederhana dan andal, cocok untuk minyak ringan, perawatannya mudah. Kemudian yang keempat ada suction skimmer, di mana ini biasa disebut itu vacuum skimmer. Cara kerjanya bagaimana? Yaitu minyak dan air disedot melalui kepala hisap ke pompa vakum, lalu minyak dipisahkan dari air. Kelebihannya dapat mengambil minyak kental, efektif di perairan terbuka, tidak berpengaruh banyak sampah seperti itu. Dan yang kelima ada belt skimmer nih. Cara kerjanya yaitu belt atau sabuk ya, bergerak menyentuh permukaan air, minyak menempel pada belt dan dibawa ke atas ke wiper lalu ditampung. Kelebihannya yaitu efektif untuk minyak berat dan viskos, dapat bekerja di gelombang, kapasitasnya tinggi dia untuk penyerapannya. Kemudian yang keenam ada brush skimmer. Untuk skimmer ini cara kerjanya sikat berputar menyentuh permukaan air, minyak menempel pada serat sikat dan dibawa ke sistem pengumpul. Kelebihan skimmer ini yaitu efektif untuk minyak kental, baik untuk lingkungan dengan sampah, tahan terhadap gelombang. Oleophilic rope atau mop skimmer, ini yang ketujuh Bapak. Cara kerjanya seperti apa? Ini yang terlihat seperti kain lap ya, di mana tali atau mop di sini oleophilik menyerap minyak saat ditarik melewati permukaan air. Minyak kemudian diperas atau diambil. Cara kerjanya sama dengan kain pel yang ada di rumah. Kelebihannya sangat baik untuk minyak kental, dapat digunakan di area sempit, biaya operasional rendah.
Yang kedelapan ada floating suction skimmer. Cara kerjanya, kepala hisap mengapung di permukaan untuk menyedot campuran minyak dan air dipisahkan di unit pemisah. Kelebihannya, mobilitas tinggi, cocok untuk perairan terbuka dan dioperasikan dari kapal. Ini seperti ini ya, penyedot debu di rumah. Kemudian ada yang kesembilan, ini submersible skimmer, di mana unit terendam sebagian di bawah permukaan, menyedot campuran minyak dan air di bawah permukaan. Kelebihannya apa? Di mana untuk skimmer ini efektif ya di perairan, tenang, dan pelabuhan. Mengurangi gangguan gelombang, aman untuk operasi di dekat structure. Dan yang terakhir ada high viscosity skimmer. Cara kerjanya dirancang khusus untuk mengambil minyak kental sampai sangat kental menggunakan pompa positif dan displacement. Jadi jika ada tumpahan yang berkaitan dengan minyak yang sangat kental kondisinya di perairan, kita cocok pakai high viscosity skimmer ini. Kelebihannya dapat menangani minyak sangat kental, cocok untuk minyak egging atau emulsi, kapasitas stabil. Untuk prinsip kerja skimmer yang saya jelaskan tadi, di mana ya di sini ada gambar di sebelah kanan minyak di permukaan air contohnya, kemudian ada skimmernya. Jadi minyak dihisap atau dikumpulkan, kemudian minyak dipisahkan dari air. Untuk aplikasi utama yaitu tumpahan minyak di laut offshore, pelabuhan dan dermaga, sungai dan danau, perairan industri dan kilang, respon darurat tumpahan minyak. Untuk faktor pemilihan skimmer, jadi kita tidak boleh juga sembarang menggunakan skimmer ya. Skimmer ini memang lumayan ya, harganya mahal. Kalau kita beli sendiri perusahaan aja ngerasa berat, apalagi kita ya Bapak Ibu. Jadi untuk skimmer ini, untuk faktor pemilihannya bagaimana? Dimana yang kita harus pastikan itu ada 5, yaitu jenis dan viskositas minyak yang kita gunakan di dalam perusahaan. Kita harus tahu nih, kita pakai minyak apa, jenis apa, kemudian skimmer apa yang kita siapkan. Kemudian yang kedua, kondisi perairan, di mana gelombang, arus, dan sampah. Lokasi operasi, laut terbuka, pelabuhan, sungai, dan kapasitas yang dibutuhkan. Kemudian ketersediaan daya dan sistem pendukung ketika kita menggunakan skimmer ini. Karena ada juga skimmer yang cukup berat ya, tidak bisa sendiri atau bahkan mungkin harus menggunakan bantuan kren seperti itu. Di sini untuk tips operasi skimmer, di mana kita gunakan oil boom untuk mengarahkan minyak ke skimmer, kemudian sesuaikan kecepatan dan kedalaman skimmer dengan kondisi, rutin periksa dan bersihkan bagian yang kontak dengan minyak, pastikan sistem penyimpanan minyak memiliki kapasitas cukup untuk keselamatan operator dan lingkungan. Yang menjadi catatan ketika penggunaan skimmer yang harus kita ingat, di mana tidak ada satu skimmer yang terbaik. Untuk semua kondisi, pemilihan skimmer yang tepat sangat menentukan efektivitas operasi penanggulangan tumpahan minyak. Selanjutnya kita masuk ke peralatan sorbens. Jadi di aplikasi di area sensitif, material penyerap digunakan ketika peralatan mekanis sulit beroperasi atau sebagai tahap pembersihan akhir atau polishing. Di mana sorben ini ada beberapa macam. Yang pertama itu patch namanya, untuk tumpahan kecil di dek atau permukaan tenang. Ini yang ada di kapal kita ini di Trans Asia. Kemudian ada boom atau shock, menahan aliran di selokan atau parit. Ini yang bentuknya seperti sosis ya. Kemudian pilos menyerap minyak di celah sempit. Kemudian sorben rolls atau gulungan untuk menutupi area pantai atau dek yang luas guna mencegah kontaminasi lebih lanjut. Di sini ada beberapa gambar ya, di mana sorben patch ini idealnya untuk menyerap tumpahan minyak tipis di permukaan air, yaitu di sini cepat menyerap yang bentuknya kotak-kotak. Kemudian di sini sorben booms
atau tabung sosis panjang yang mengapung, yang sama ada di tempat kita ya, di kapal yang kita gunakan, di mana untuk sorben boom ini digunakan untuk membatasi dan menyerap tumpahan minyak mengapung ya, atau menampung tumpahan. Dan yang ketiga, sorben pilot, bantal tebal atau kapasitas tinggi. Nah, ini nggak ada nih di tempat kita ya, di mana menyerap minyak dalam jumlah besar di tempat tertentu dengan cepat, daya serapnya maksimum. Ini seperti bantal ya. Kemudian sorben rolls atau gulungan panjang untuk area luas, dapat dibuka untuk menutupi area tumpahan yang luas di darat atau air, yaitu cakupannya cukup luas ini ya. Jadi yang ada di tempat kita ini nih, di poin 1 dan poin 2, di mana pads dan sorben booms. Selanjutnya di bagian logistik, yaitu temporary storage. Ketika kita melakukan penanggulangan, pasti minyak ini harus dibuang dari bagian air, di mana di sini ada yang namanya manajemen hasil recovery. Minyak yang telah diangkat memerlukan penyimpanan sementara sebelum dikirim ke pusat pengolahan limbah. Ada 3 hal di sini nih: self-erecting tank, portable dan cepat dipasang di darat, kemudian pillow tank, fleksibel untuk area terbatas, ada yang fast tank, strukturnya kaku yang mudah dibersihkan. Ini ada 3 macam ya, temporary storage. Untuk matriks pemilihan alat ketika terjadi tumpahan, di sini sesuai dengan kondisi perairan, di mana pelabuhan atau keadaan perairan yang tenang, di mana containment rekomendasinya yaitu foam fill boom. Untuk recovery rekomendasi menggunakan disk atau weir skimmer. Prioritas logistik, short tank atau truk, ini yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua nih, ada kondisi perairan lepas pantai atau ada ombaknya. Yang lebih cocok untuk containment rekomendasi boomnya yaitu adalah tipe inflatable. Recovery-nya rekomendasi, di mana skimmer yang digunakan adalah tipe brush atau offshore skimmer. Prioritas logistik yaitu barge atau OSV tank. Dan kondisi perairan yang ketiga ada sungai atau arus deras. Containment rekomendasinya ada deflection boom. Recovery rekomendasi yaitu skimmer tipe vakum, kemudian ada weir skimmer juga. Untuk prioritas logistik ini bisa menggunakan portable tank ya, untuk menyimpan sementara dari tumpahan minyak tersebut. Dan kondisi perairan yang terakhir yaitu area mangrove. Di sini untuk area mangrove apa yang digunakan yaitu sorben boom untuk menyerap dan menghalangi untuk penyebarannya lebih cepat ya. Di sini untuk rekomendasi dari skimmer yang digunakan itu, kenapa di sini ditulis manual, karena posisi masuk di area mangrove kita bisa ambil manual atau menggunakan vakum ini agar tidak merusak dari area sekitar ya. Dan di sini untuk prioritas logistiknya yaitu menggunakan IBC tooth atau drum. Seperti itu. Pemilihan alat wajib menyesuaikan dengan tipe minyak ya dan tingkat pelapukan weathering. Jadi untuk pemilihan alat ini kita tidak boleh langsung membeli alat A, B, C, tapi harus kita sesuaikan dengan kondisi perairan, kondisi area kerja, kemudian juga minyak apa yang kita gunakan. Itu kuncinya, Bapak. Selanjutnya kita masuk klasifikasi tingkatan respon, di mana hierarki penanggulangan ketika terjadi tumpahan. Di sini ada dibagi menjadi 3 tier, di mana tier pertama itu pelabuhan setempat. Untuk pelabuhan setempat ini yang biasa yaitu aset tersus, TUKS atau BUP. Ini adalah yang biasa area kita. Misalnya terjadi tumpahan, ini masuknya di tier 1. Kemudian aset pelabuhan koordinator, di mana tier 2 di sini pelabuhan atau syah bandar koordinator sebagai penanggung jawab. Kemudian untuk tier 3 ini atau aset nasional ya. Aset nasional di sini tim nasional atau kepala Puskodalnas. Ini masuknya di tier 3. Jadi bila ada tumpahan,
kita mengklasifikasikannya untuk tingkatan responnya itu ada 3 yang tadi saya sebutkan, di mana tier 1, tier 2, dan tier 3. Tergantung tiernya nanti respon mana yang digunakan, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada penggunaan dispersen kimia. Dispersen di sini adalah memecah minyak menjadi partikel kecil untuk mempercepat degradasi alami, namun penggunaannya sangat dibatasi ya. Jadi dispersen ini tidak boleh asal digunakan. Jadi mungkin ada Bapak Ibu di sini kapalnya ada dispersennya di dalam sopep, tolong jangan asal menggunakan. Jadi kita punya 3 poin ini untuk penggunaan dispersen ini, di mana dilarang kedalamannya kurang 20 meter dekat pantai atau area sensitif, ini dilarang digunakan. Kemudian diizinkan bila perairan dalam lebih dari 20 meter dengan izin otoritas terkait. Kita menuang dispersen itu juga harus ada izinnya. Tidak sembarangan untuk dispersen itu ditumpahkan atau boleh digunakan. Kemudian yang ketiga itu prioritas perlindungan ekosistem mangrove dan terumbu karang. Jadi jangan sampai merusak ekosistem mangrove dan terumbu karang. Untuk penggunaan dispersen ini kenapa diatur dengan berbagai macam, padahal hanya menumpahkan, kita niatnya untuk memastikan bahwa pencemaran itu tidak sampai kemana-mana, mengurangi. Jadi dispersen ini Bapak Ibu, dia bukannya menghentikan pencemaran atau menghilangkan. Minyak itu adalah partikel yang sangat besar dan banyak, tapi dispersen ini adalah chemical juga, di mana dispersen ini bila kita tuang atau semprotkan, dia hanya memperkecil partikel minyak yang tersebar. Jadi bukan berarti menghilangkan, tapi memperkecil, seperti itu. Makanya dispersen ini sangat diatur dan tidak boleh sembarangan digunakan. Dan di sini untuk perlindungan area sensitif, kita punya strategi yang namanya di versi level 1 ini defensive booming untuk lokasi prioritas, di mana yang pertama itu ada exclusion, menutup akses ke muara atau kanal. Deflection, mengalihkan minyak ke area aman. Shore sealing, menggunakan boom khusus area pasang surut. Ini ada salah satu contoh ataupun gambarnya yang sesuai dengan defensive booming, di mana kita tutup area menggunakan boom di kanal maupun ke muara. Selanjutnya, jika terjadi tumpahan, metode pembersihan apa yang kita gunakan di lapangan? Metode pembersihan ini ada 3, di mana pembersihan manual, vakum sistem, dan rehabilitasi. Di pembersihan manual ini yaitu pengambilan minyak secara teliti nih, menggunakan skop dan sorben untuk meminimalkan limbah yang sudah tersebar atau terkontaminasi di bibir pantai atau area pinggiran pantai. Kemudian di vakum sistem nih, penggunaan pompa vakum untuk mengambil minyak cair yang terakumulasi di celah bebatuan. Ini yang agak sulit ya dilakukan, karena minyak itu jika sudah tersebar sangat sulit sekali ditangani. Dia berpengaruh dari arus angin, itu sangat pengaruh, gelombang itu pengaruh juga. Selanjutnya rehabilitasi, di sini adalah langkah pemulihan habitat melalui penanaman kembali dan monitoring keberlanjutan flora dan fauna. Selanjutnya matriks efektivitas metode ya, di mana pembersihan ini di sini dibagi menjadi tipe pantai ya. Pantai berpasir, di sini manual recovery, dampak lingkungannya rendah jika pasir tidak dikeruk berlebih. Jadi kita ambil secukupnya, di mana yang terkontaminasi jangan sampai mengambil pasir pantai berlebih. Dan selanjutnya tipe pantai berbatu, di sini kita menggunakan metode utama low pressure flushing, di mana ini dampak lingkungannya moderat, biota menempel dapat terlepas. Dan selanjutnya tipe pantai di hutan mangrove, metode utama yang digunakan untuk efektivitasnya yaitu natural recovery, sangat rendah menghindari kerusakan akar. Kemudian dermaga beton, di sini high pressure flushing, yaitu
minimal struktur buatan tidak terpengaruh. Jadi menggunakan pompa air besar untuk menyemprot tumpahan yang ada di dermaga beton seperti itu. Untuk pengelolaan limbah hasil respon, di mana di sini ada 3, yaitu segregasi, traceability, final disposal, di mana pemisahan limbah cair pada terkontaminasi dan sampah umum sejak awal. Untuk traceability, pencatatan volume dan asal limbah guna kepatuhan regulasi lingkungan. Dan yang ketiga, final disposal ini adalah transportasi ke fasilitas pengolahan akhir berizin. Jadi ketika ada tumpahan, ada perusahaan pengelola limbah di mana limbah ini dihancurkan ya. Jadi contohnya misalnya kalau kita di Kotransasja itu ada mengirim limbah B3 kita ke pihak ketiga. Dialah yang mengelola seperti itu. Selanjutnya ini keselamatan, yaitu APD personel ya ketika melakukan penanganan sebagai perlindungan lini depan kita sebagai level 1, di mana keselamatan manusia itu adalah prioritas tertinggi dalam operasi penanggulangan. Ada 4 nih yang wajib, di mana chemical suit proteksi terhadap paparan minyak, respirator melindungi dari uap hidrokarbon, anti-slip boots mencegah cedera di permukaan licin, kemudian ada nitrile gloves tahan bahan kimia industri, atau biasa yang kita lihat itu sarung tangan karet itu ya. Selanjutnya kita masuk di bagian akhir, di mana sistem tanggap darurat dan struktur komando ketika terjadi tumbahan, yaitu di sini kita biasa sebut ICS, di mana Incident Command System menjamin kesatuan komando dan efektivitas operasi. Semua sudah diatur di dalam OPRC level 1 ini, di mana struktur komando ICS atau Incident Command System ini ada crisis management team, kemudian crisis leader ini. Kemudian ini ada mission koordinator nih. Mission koordinator ini siapa? Yaitu adalah sah bandar ya. Jadi dia yang mengatur nih bila terjadi tumpahan. Jadi sah bandar atau KPLP, ketika terjadi tumpahan kita, bila di perusahaan ada tumpahan nih, ketika tumpahan itu harus kita tangani, kita juga harus melaporkan ke sah bandar. Ketika kita bisa menangani, maka akan ditangani. Tapi ketika perusahaan tersebut tidak bisa menangani tumpahan, maka dari sah bandar inilah yang akan mengatur dan memimpin seperti apa, misalnya terkait penanganannya kita butuh oil boom dan yang lainnya, dia semua yang ngatur. Tapi tetap yang menjadi kunci adalah owner kapal, kemudian kaptennya, dia yang bertanggung jawab terhadap tumpahan tersebut seperti itu. Tapi untuk komandonya akan diambil alih oleh mission koordinator. Kemudian di mission koordinator ini dibagi juga dari IMT atau Incident Management Team, dibagi dari Technical Specialist, Operation, Planning, dan Logistik, semuanya akan diatur oleh mission koordinator. Kemudian ada One Scan Commander nih, atau On Scan Commander. Ini adalah level 2. Kita ada di bawahnya, di mana kita sebagai teknis yang akan turun ke lapangan melakukan penanganannya. Tapi semua komando yang ada di lapangan kita akan ada di bawah OSC. Jadi kita tidak boleh mengambil tindakan sendiri. Semua sudah diatur. Seperti itu. Selanjutnya peran dan tanggung jawab ya. Ini yang tadi posisi mission koordinator atau mission commander ini, di mana peran strategisnya itu direktur jenderal atau sah bandar nih. Kemudian tanggung jawab utamanya mengaktifkan prosedur, koordinasi sumber daya, dan administrasi, semua diambil alih ketika terjadi tumpahan. On Scan Commander atau OSC, komando lapangan, ini yang level 2 tadi saya sebutkan, di mana memimpin operasi taktis, melaksanakan strategi di lokasi kejadian. Selanjutnya posisi operator, peran strategisnya apa? Pelaksanaan teknis. Nah ini kita di level 1 yang di bawah. Jadi ada level 1, level 2, dan level 3. Kita adalah pelaksanaan teknis, di mana mengoperasikan peralatan,
memasang boom, mengambil sampel. Itu adalah tugas kita sebagai operasi level 1. Dan di sini peran personal level 1 kita bagi menjadi 3, di mana operator mengoperasikan peralatan yang tadi saya sebutkan di atas semua. Kemudian di sini mengambil sampling, melakukan pengambilan sampel bukti fisik minyak untuk kepentingan hukum. Reporting, melaporkan kondisi aktual lapangan kepada OSC tanpa asumsi pribadi. Jadi kita tidak boleh nih level 1 mengambil asumsi pribadi. Wah, kalau kita tidak lakukan ini akan tersebar, kita tidak lakukan ini akan begini, akan begitu. Semuanya diambil alih komando oleh OSC pada saat di lapangan. Kita harus laporkan karena OSC yang memberi komando ke kita, seperti itu. Untuk personil yang tersertifikasi di dalam perusahaan tingkat 1 itu harusnya 6 operator ya, pelaksanaan teknis lapangan dan pengoperasian alat. Tingkat 2 di dalam perusahaan itu adalah 1 on-scan commander, di mana penyedia atau komando lapangan saat operasi. Dan yang di tingkat 3 atau level 3 ini adalah administrator, manajer penanggung jawab strategi dan kebijakan terkait keuangan, terkait apa semua pada saat tumpahan. Yang mengatur itu adalah tingkat 3 karena dia adalah ahli untuk mengatur biaya, kemudian proses-prosesnya ya semua. Untuk yang tingkat 2 yang tadi sebagai komando ya. Kita tingkat 1 yang harus menjadi catatan, kita adalah pelaku teknis di lapangan pengoperasian alat. Di sini peralatan penanggulangan utama ketika terjadi ini yang wajib kita siapkan ya, di mana oil boom, penghalang, terapung untuk mengurung dan mengerahkan minyak, skimmer, alat mekanis untuk mengangkat minyak dari permukaan air, sorben, material penyerap untuk sisa minyak atau lapisan tipis, temporary storage, tangki portable atau bladder tank. Jadi ketika keadaan darurat, 4 hal ini wajib, kecuali kalau tumpahannya mungkin bukan di air dan areanya tidak luas, mungkin skimmer ini tidak perlu, seperti itu. Selanjutnya aspek penempatan teknis atau deployment. Ini saya memberikan salah satu contoh gambar jika terjadi tumpahan di kapal ya. Di sini ada terbentang di bagian atas ini ada oil boom. Di sini untuk melokalisir tumpahan minyak agar tidak menyebar luas. Kemudian temporary storage ini didekatkan kepada oil boom untuk menyimpan minyak hasil pemulihan sementara sebelum dipindahkan. Ketika skimmer menghisap, dia akan dimasukkan ke temporary storage langsung. Ini bisa nih dibawa kemana-mana temporary storage-nya. Kemudian ini ada contoh di mana bila di perairan di atas 20 meter dan kita diberi izin untuk melakukan penyemprotan dispersion, itu bisa dilakukan melalui udara untuk mempercepat degradasi alami. Tapi ini konsepnya yang ada di gambar adalah konsepnya pencemaran memang besar dan luas. Kemudian ada shoreline protection, di mana pemasangan boom dipasang sepanjang garis pantai nih. Jika ada memang tumpahan, pastikan untuk jalur atau arusnya yang kita lihat kita tutup akses di mana dia ke kanal, pantai dan yang lain. Pastikan semuanya sudah tertutup bila memang ada minyak yang sudah keluar dari area oil boom, pastikan itu. Ini yang lebih aman sih sebenarnya. Kita mencegah jangan sampai pada saat ada tumpahan dia bisa masuk ke area-area yang lain, memperkecil tumpahan tersebut ya. Ini konsep-konsep skimmer yang biasa dipakai di perusahaan-perusahaan ya. Ada 3 skimmer ya, tadi ada 10 nih, tapi yang biasa dipakai di perusahaan itu ada 3, di mana oleophilic skimmer sifatnya ADC ya, menggunakan media oleophilic disbel untuk menarik minyak. Kemudian yang kedua itu ada weir skimmer. Dia fungsinya yaitu gravitasi yang dia gunakan, memanfaatkan gravitasi dengan ambang. Dan vortex skimmer yaitu prinsip sentrifugal, di mana menciptakan pusaran sentrifugal untuk dimasukkan ke dalam temporary storage. Ini 3 skimmer yang digunakan di dalam sebuah perusahaan ini, yang biasa menggunakan 3 ini. Pasti salah satunya mereka memiliki jika memang perusahaan itu besar.
Selanjutnya ini teknik formasi pemasangan boom jika ada tumpahan. Ada 3 teknik yang dijelaskan di dalam OPRC level 1 ini. Harapannya sih ini kru speedboat juga copy ya, dan ada di dalam di sini ya, karena dia yang membantu nih ketika penggunaan oil boom yang cukup besar, mungkin sampai 100, 200 hingga 400 meter. Dan yang saya dengar di Kideko sendiri dia akan menyiapkan 400 meter panjang oil boom yang akan digunakan jika ada tumpahan di area laut untuk area kerja PT Kideko Jaya Agung. Tapi masih plan dari mereka, karena kita belum tahu mereka harus menempatkan di mana, karena dengan panjang kurang lebih 400 meter itu butuh yang cukup besar, karena tipenya dia bukan tipe tiup Bapak. Harus ada satu kontainer yang standby. Untuk formasi U, pengurungan statis ini digunakan di area tenang pelabuhan DLKP atau tier 1 yang tadi saya jelaskan di atas. Karakteristik menahan minyak cocok untuk recovery langsung. Jadi kita tahan minyak, kemudian kita gunakan steamer dan dihisap. Selanjutnya formasi V yang kedua, mengarahkan minyak. Jadi untuk formasi V ini kita buat ada 2 speed dari kanan dan kiri yang menarik si oil boom tersebut dengan sudut idealnya itu kurang lebih 30 sampai 45 derajat, dan di ujung atau di tengah-tengahnya di tengah-tengah oil boom tersebut ditempatkan skimmer. Di luar dari skimmer itu ada temporary storage. Ketika ditarik dengan speed dari kanan dan kiri, dia akan masuk di area di mana tumpahan minyak tersebut, kemudian dihisap skimmer dan dibuang di dalam temporary storage ini. Dan yang terakhir ada formasi J. Untuk yang formasi V tadi tersebut biasa digunakan di keadaan tier 2 ya. Untuk formasi J yang ketiga ini operasi penggiringan aktif, digunakan penanggulangan aktif di area luas. Tindakan awal di tier 2 dan 3 ini biasa digunakan untuk formasi J ini. Mengejar pergerakan minyak dengan towing boat atau on scan commander. Di sini menggunakan towing boat, kemudian juga ada temporary storage, kemudian ada integrated skimmer. Selanjutnya untuk terkait ketanggap daruratan, di dalam sebuah perusahaan itu harus melakukan jadwal latihan rutin di mana ada komunikasi 4 kali setahun, menguji sistem pelaporan dan koordinasi. Jadi ini hanya komunikasi ya. Kemudian ada gabungan terpadu 1 kali setahun. Ini uji coba penggelaran alat dan personel fisik. Ini yang tahun-tahun sebelumnya juga kita lakukan bersama PT Kideko Jaya Agung ya, karena kita di bawah PT Kideko. Yang punya oil boom yang besar itu PT Kideko, yang punya SOP khusus untuk tumpahan limbah secara keseluruhan itu adalah PT Kideko, karena kita di bawah naungan dia seperti itu. Nah, di gabungan terpadu ini kita coba juga di tahun sebelumnya itu, padahal ya kalau kita ngomong materi training dan formasi penggunaan oil boom ataupun sepaham apapun materi ketika kita lakukan di lapangan, kita itu mungkin ada hampir kurang lebih 20 orang lah yang hadir itu ya ketika pemasangan oil boom itu. Tapi pada saat kita lakukan pelatihan tersebut lumayan sulit juga diaplikasikan di lapangan untuk pemasangan oil boom, kemudian juga penarikan oil boom tersebut di air oleh speed. Ada 2 speed kemarin kita coba menggunakan formasi U ya, U, kemudian setelah U itu dilingkari, itu di tengahnya dimasukkan skimmer. Kita kemarin coba V tapi agak sulit seperti itu. Jadi kita sudah mencoba nih, dari kita juga dipimpin oleh tim RTD yang sudah ahli, yang memang ahlinya untuk melakukan tanggap darurat. Tapi ketika di lapangan juga memang agak sulit dilakukan menggunakan oil boom yang begitu panjang ya, sangat sulit itu padahal tidak ada gelombang. Makanya di sini diminimalkan, di mana jadwal latihan rutin itu adalah 1 kali 1 tahun seperti itu.
Selanjutnya prioritas utama keselamatan ya. Di sini wajib menggunakan APD lengkap ketika penanganan, kemudian helm, sarung tangan tahan minyak, boot anti slip, life jacket dan respirator. Di sini untuk awareness-nya pahami bahaya sebelum bekerja nih. Jadi pastikan kita aman sebelum bekerja. Kemudian ada yang namanya stop work authority. Jika kondisi tidak aman, pastikan hentikan pekerjaan, pastikan kondisi aman dulu. Tidak ada pekerjaan yang begitu mendesak hingga mengabaikan keselamatan personel. 100% keselamatan pekerja ataupun keselamatan orang itu adalah yang utama ya. Terima kasih. Itulah penyampaian untuk internal training IMO OPRC level 1 dari PT Kotrans Asia. Terima kasih. Kalau Bapak Ibu yang hadir ada pertanyaan atau mungkin ada yang didiskusikan, silakan. Saya beri waktu mungkin 4-5 yang bertanya lah, karena kita punya 4 hadiah. Terus nanti kita bagi, nanti ada juga yang mungkin saya tanya, siapa yang bisa menjawab kita kasih hadiah. Wah, Caprika ini angkat tangan aja atau mau tanya ini? Caprika. Aduh. Silakan Cap. Banyak yang udah Cap. Oil dispersion kah maksudnya? Oke. Baru aja ini Pak disampaikan sudah lupa namanya. Oke. Nanti saya training sendiri nih Bapak ini. Silakan Cap. Betul. Betul sekali. Itu salah satu saran sih sebelumnya. Saya juga ingin menyampaikan ya bahwa penggunaan oil dispersion ini sangat diatur ya Cap. Tadi untuk kedalamannya tidak sampai 20 meter Cap ya. Betul. Dan saya mengkonfirmasi ya ketika training ini Cap sebelumnya kepada Syah Bandar langsung. Jadi ketika training tersebut disampaikan oleh Syah Bandar, saya menyampaikan nih bahwa apakah oil dispersion ini wajib atau tidak. Dia menyampaikan itu tidak wajib, di mana yang harus ditentukan itu kenapa tidak wajib ataupun wajibnya yang tadi ini Cap, di mana kedalaman kurang 20 meter, kemudian di mana yang diizinkan itu perairan di atas 20 meter dan harus ada izin dari otoritas terkait. Itu saran yang sangat bagus ya dari Kapten, tapi ini yang nanti akan kita review kembali dari SOP sampai POP-nya. Ini ada Pak Ardi langsung ya Pak ya.
Baik, terima kasih Cap. Jadi ini ya, saya share sedikit ya yang tadi terkait penggunaan dispersionnya. Jadi dari Syah Bandar sendiri menyampaikan ataupun ketika training dari instruktur sendiri, oil dispersion ini tidak wajib, dan ketika kita mau menggunakan oil dispersion ini kita harus tahu nih fuel ataupun minyak apa yang kita gunakan, karena dispersion itu bukan hanya satu tipe ataupun bermacam-macam ya dispersion itu. Jadi yang mana efektif kita gunakan bila ada tumpahan ini, apalagi tadi bilang kapten ya bahwa kedalaman air sendiri yang ada di Adang Bay, yang ada di laut tempat aktivitas kerja kita itu tidak sampai 20 meter. Jadi dia sudah tidak masuk di dalam syarat dia boleh digunakan seperti itu. Makasih Cap untuk saran dan masukannya. Nanti kita akan ini lagi. Oh, ini ada Pak Ardiansah, ada angkat tangan, silakan Pak. Tepatnya ini Pak, jadi penggunaan oil dispersion ini yang tadi Bapak sebutkan tidak boleh digunakan bila di 20 meter, tapi kalau untuk penggunaan oil skimmer ini setiap perusahaan itu wajib memiliki satu oil skimmer itu Pak. Tapi karena kita di bawah PT Kideko sudah memiliki skimmer itu, nah hilanglah yang tadi harusnya kita punya, tapi karena kita di bawah Kideko lah yang menyiapkan seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Ardi. Mungkin saya perjelas lagi ya penjelasan saya tadi ya. Jadi untuk penggunaan oil dispersion yang pertama tadi sudah jelas ya, di mana ada persyaratan untuk penggunaan oil dispersion tadi saya sudah sampaikan. Kemudian bila tumpahnya itu tidak sampai di kedalaman air 20 meter apa yang digunakan. Jadi untuk serbuk gergaji ataupun pasir Pak, pasti itu tidak mungkin kita mau tuang atau kita simburkan di air Pak, itu tidak mungkin Pak. Jadi yang kita harus lakukan yaitu yang pertama kita harus menggunakan oil boom tersebut Pak untuk menahan pencemaran agar tidak kemana-mana. Kemudian sebisa mungkin juga kita cegah di mana tumpahan tersebut tidak menyebar, kemudian jalur-jalur masuk ke sungai atau kanal atau area yang masuk ke lingkungan masyarakat atau merusak mangrove, kita harus tutup jalur tersebut Pak. Nah itu yang harus kita lakukan bila memang kedalamannya tidak sampai 20 meter. Nah, kalau fungsi dari oil dispersion sendiri, dia tidak membuat menggumpal terus tenggelam, tapi di mana oil tersebut bersifatnya yang kita lihat minyak ini di atas air, ketika kita semprotkan dengan oil disperser tersebut seperti kondisinya sabun ya, mungkin kalau teman-teman tidak pernah lihat digunakan ya. Jadi oil disperser sendiri itu tidak bisa juga langsung kita tuang, dia sebenarnya ada alatnya di mana seperti model water cannon seperti itu Pak. Jadi dengan pressure besar, kemudian ada oil dispersernya dimasukkan, dia akan menyemprotkan seperti sabun sehingga minyak tersebut yang tadinya menjadi satu, dia terpecah Pak menjadi pecahan-pecahan kecil.
dia dan menghilang. Tapi itu pecahan kecil, dia bukan langsung hilang tapi menyebar nih kemana-mana. Jadi kenapa si oil dispersion ini sangat diatur, karena dia tidak menyelesaikan masalah tapi hanya memperkecil masalah yang sudah terjadi. Seperti itu sih Pak. Jadi fungsi utamanya yaitu yang kita gunakan adalah kita menggunakan oil boom ketika ada pencemaran di area 20 meter, tidak sampai 20 meter, kemudian kita harus menggunakan skimmer seperti itu, tidak menggunakan oil dispersion. Bagaimana Pak Ardi, jelas kah Pak? Terima kasih. Bagaimana, ada yang bertanya lagi kah? Wah, 3 kali juga boleh Cap, masih ada waktu ini. Saya diberi waktu sampai jam 10 ini. Oke, terima kasih Pak. Jadi jika kita berbicara tumpahan besar dan kecil itu harus seperti apa Pak? Yang pertama, di sini saya jelaskan Pak ya. Untuk tumpahan kecil kita lihat dulu Pak, tumpahnya di mana ini Pak? Di atas kapal apa di air? Ketika tumpah, gimana Pak? Ini yang tumpahnya di kita buang-buang bayang hitam liter lah sering terjadi itu kalau kita buang-buang begitu kita kan bisa belajar ini mana cara menyelami tumpahan air jadi kita kan hukum ini yang kita pahami, kita lihat selama ini pada kemana-mana. Jadi kita untuk sungai, untuk mangrove, dan kapal Oke, baik. Izin saya jelaskan ya Pak Keprika. Jadi bila ada tumpahan kecil-kecil Cap, pertama yang tadi pembuangan got dan yang lain ini ya, saya tidak terkopi kok ada pembuangan got yang isinya minyak. Setahu saya di kapal juga bila ada pembuangan air itu harusnya tidak ada sampai minyak, karena kalau di dalam kapal itu ada pompa pemisah minyak ya, yang harusnya sudah terpisah ya ketika ada pembuangan air atau air masuk dan harus dibuang. Nah, yang pertama saya sampaikan Cap, di mana tadi kayaknya ada yang terlewat saya tidak sampaikan ya. Jadi di mana ketika ada tumpahan kecil di atas kapal Cap, kita pertama punya pasir sama juga yang tadi Pak Ardi sebutkan itu serbuk gergaji. Itu sangat efektif untuk tumpahan-tumpahan kecil. Tapi dimana kalau kita punya tumpahan seperti tadi informasi Kapten itu akan tumpah ke laut bila memang terlihat Cap, dimana kita harus punya oil boom itu kurang lebih 1,5 dari luasnya kapal untuk menutupi tersebut. Jika itu teridentifikasi bahwa tumpahan minyak, kita harus tetap melakukan dimana penanganan yang bisa kita tangani, misalnya sedikit. Contohnya kalau sedikit ini bisa kita tangani, kita bisa serok airnya, serok itu bahasa manual. Tapi kalau kita ngomong versi level 1 ini, kita harus tetap menggunakan oil boom Cap. Karena oil boom sendiri ini bisa menyerap Cap. Misalnya sedikit, kita kan punya speedboat, tinggal dibawa oil boomnya. Tapi tergantung nih oil boomnya seberapa panjang.
karena saya yakin untuk kepunyaan kita sendiri tidak terlalu panjang, tapi bila tumpahannya sedikit kita bisa serap dengan oil boom yang sudah ada, itu sudah cukup Cap. Tapi setiap tumpahan itu wajib dilaporkan Cap, seperti itu. Di copy gak Cap? Oke, terima kasih Cap. Oh, ada Pak Adi lagi. Silakan Pak Adi, silakan bertanya. Ya, silakan Pak Adi. Hmm. Oke, baik. Itu aja pertanyaannya Pak ya. Oke, baik, izin menjawab Pak ya. Jadi untuk kebutuhan di kapal sendiri sebenarnya kita harus menyiapkan satu dimensinya ya, 1 dikali 1,5 luas dari dimensi kapal tersebut. Pak Adi, kita harus punya itu. Kemudian kalau di wilayah tersus ataupun wilayah pelabuhan, pada saat itu sudah berjalan pelabuhan tersebut atau area itu digunakan, kita harus tahu luasnya area tersebut. Kita kalikan lagi yang tadi itu saya bilang 1,5 oil boom dari area luasnya pelabuhan tersebut, seperti itu yang harus wajib kita punya sebenarnya. Tapi kalau kita ngomong kapal-kapal ya, dari standar sendiri dari perusahaan dia harus menyiapkan oil boom dengan kebutuhan standarnya perusahaan. Tapi kita bila misalnya nih Pak, kita di audit atau apa, saya ini diajarkan nih sama yang kemarin training, dalam satu perusahaan itu paling tidak punya oil boom dengan panjang yang bisa melingkupi kapal tersebut atau area pelabuhan. Yang harus punya itu wajib satu perusahaan sebagai penanggung jawab. Nah, penanggung jawab kita adalah PT Kideko, jadi kita tidak wajib punya itu Pak. Nah, itu sudah sempat saya tanyakan Pak, kita tidak wajib punya itu, tapi kalau punya lebih baik. Nah, seperti itu Pak. Betul, betul. Kalau hitungnya ini Pak, keliling gimana ya bahasa dimensi atau keliling kapal itu Pak 1,5 lebih dari keliling. Misalnya contoh anggap aja kita ngomongin meteran aja Pak ya, bila mana panjang kapal itu kurang lebih 2 meter misalnya 2 meter, kemudian lebarnya itu 5 meter, anggap aja kelilingnya itu 10, kita harus punya 10. Kemudian jika kita ngomong standarnya 1,5 lebih dari luasnya kapal tersebut, berarti kita harus punya 15 meter, seperti itu Pak. Kita harus punya minimal itu. Tapi yang tadi saya bilang itu adalah tanggung jawab dari yang punya tersus, seperti itu Pak. Ya, saya sempat menanyakan ini juga Pak ya ke pihak training dan sah bandar Pak. Jadi saya ditanya, saya memastikan itu juga ketika kita tidak punya SOP penanggulangan tumpahan ini sendiri, karena kita menjadi satu dengan SOP tanggap darurat, tidak ada. Jadi ada namanya SOP sendiri itu Pak untuk penanggulangan minyak ini, dia terpisah. Tapi ketika saya tanya, katanya selama kita bekerja di bawah naungan perusahaan yang punya tersus, kita tidak wajib punya, kita ikut dengan SOP mereka, seperti itu Pak.
Sama-sama. Aman lagi kita. Ada lagi kah? Kayaknya sudah. Betul, ada post test lagi nih Pak. Oke. Oke, siap. Ini ada di layar monitor. Bentar. Oke, silakan di scan yang di layar monitor post testnya, Bapak Ibu semua. Nanti di post test ini kita ambil 2 orang ya tertinggi. Kalau ada yang nilainya sama, nanti kita ambil pertanyaan yang bisa jawab sesuai, kita beri hadiahnya. Jadi 2 post test nilai tertinggi sama 2 orang yang tanya tadi, kita akan beri hadiah. Di dalam kolom chat ada link daftar hadir ya, mohon dibantu isi ya sebelum isi post test Bapak Ibu. Kita tunggu sampai jam 9:15 ya Mas Fajri ya, terus kita close ya sambil nunggu post test. Oh ya, sorry, 10:15 ya, biar bisa mengisi post test. Terima kasih. Ini live kan? Yang dapat hadiah tanpa terkecuali ya boleh semuanya. Untuk pasnya 15 menit aja Mas Fajri ya, nggak terlalu lama. Oke.
25. Kayaknya enggak cukup itu kalau 5 menit. 10-15 ya. Hadiahnya lumayan besar ini ya. Kalau ada yang menang 4 hadiah harganya 500 ribuan.